Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matriks, yaitu tentang dasarnya matriks. Yang pertama adalah pengertian matriks, kedua odomatriks, ketiga jenis-jenis matriks, yang keempat adalah kesamaan matriks, yang kelima adalah transpos matriks. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke yang pertama adalah pengertian matriks. Yang pertama adalah pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Matriks dituliskan dengan memakai dua tanda kurung. Ada dua tanda kurung atau dua garis lah ya, garis kanan kiri. Dan nama matriks dituliskan dengan menggunakan huruf besar. Jadi matriks itu menggunakan huruf besar ya. Susunan matriks atau susunan horizontal disebut dengan baris, sedangkan susunan vertikal disebut dengan kolom. Bilangan-bilangan yang ditempatkan dalam matriks disebut dengan elemen. Nah, ini matriks itu seperti ini. Ini adalah bilangan-bilangannya. Saya simbolkan sebagai A11, A12, A1N, dan seterusnya ya. Ini disebut dengan matriks, ditandai dengan dalam kurung. Nah, susunan-susunan di dalam matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Mana yang baris? Nah, di sini susunan horizontal disebut dengan baris. Jadi baris, nah ini baris ini. Susunan horizontal yang horizontal adalah baris. Sedangkan susunan yang vertikal disebut dengan kolom. Ini kolomnya ini. Bilangan-bilangan yang ditempatkan di dalam matriks, yang di dalam matriksnya ini disebut dengan elemen. Elemen itu bilangan-bilangannya ini elemen. Kalau satu kesatuan yang horizontal disebut dengan baris, yang vertikal disebut dengan kolom, anggota-anggotanya yang ada di dalam atau bilangan-bilangan yang ada di dalam disebut elemen. Elemen di sini. Nah, kenapa di sini dituliskan A11, A11, A12, A1N sampai A1N, kemudian di sini A21. Ini artinya elemennya terletak pada A11. Disebutkannya di dalam matriks itu baris dulu kemudian kolom. A11 itu baris yang pertama, kolom yang pertama. Elemen baris yang pertama, kolom pertama. A12 baris pertama, ini kan terletak pada garis pertama, baris pertama. A1 baris pertama, kolom yang kedua, kolom yang kedua. Jadi ini barisnya itu 1, 2, ini namanya baris ya. Kalau kolom ke bawah. Nah, elemen satu-satu diambil satu-satu saja. Paham ya? Itu konsep dasarnya di dalam matriks, harus tahu dulu. Baris dan kolom, dan satunya lagi adalah elemen. Lanjut. Yang kedua adalah ordo matriks. Ordo suatu matriks yaitu banyaknya baris dan kolom yang menyatakan suatu matriks. Ordo bisa dikatakan itu satuan di dalam matriks ya, yang terdiri dari banyaknya baris dan kolom. Tadi dalam matriks disimbolkan dengan menggunakan huruf besar. Di sini AM kali N itu artinya matriks A dengan ukuran M kali N, artinya matriks A berurdo M kali N, yaitu banyaknya M-nya di sini adalah baris, N-nya adalah kolom. Jadi di dalam matriks itu menyebutkannya ordonya ukurannya adalah baris terlebih dahulu kemudian kolomnya. Contoh, diketahui matriks A adalah min 1, 7, 5, 8, 2, min 3. Dan matriks B adalah 2, 9, 6, min 1, 3, 8. Tentukan ordo matriks A dan B. Oke, kita jawab terlebih dahulu. Nah, di sini disebutkan bahwa menyebutkan ordo suatu matriks itu berdasarkan baris dan kolomnya. Baris dan kolom. Kolom ini kolomnya. Maka kita lihat dulu yang A. Barisnya ada berapa di sini? Baris itu yang mendatar. 1, 2. Nanti barisnya ada 2. Kolomnya 1, 2, 3. Maka ordo matriks adalah 2 kali 3. Atau dituliskan A 2 kali 3. Artinya bahwa matriks A terdiri dari 2 baris, 1, 2, dan 3 kolom. 1, 2, 3. Ingat, baris itu yang mendatar atau horizontal, kolom itu yang vertikal atau tegak. Yang B kita lihat dulu barisnya 1,
biar lebih mudah ini. Barisnya 1, 2, 3. Maka barisnya ada 3, kolomnya ada berapa? 1, 2. Sehingga barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Atau dituliskan B32. Paham ya? Baris itu yang mendatar, kolom itu yang tegak. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah jenis-jenis matrik. Sebenarnya jenis-jenis matrik itu banyak sekali. Yang saya tampilkan di sini adalah hanya beberapa yang sering keluar saja. Oke, yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Berarti dia hanya mempunyai satu baris, kolomnya bebas. Boleh kolom 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi dia hanya memiliki satu baris saja. Contohnya, nah ini matriks A. Di sini barisnya cuma satu. Ya. Kolomnya 1, 2. Ini yang B matriksnya barisnya cuma satu, kolomnya 1, 2, 3. Dia hanya memiliki satu baris saja. Yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Nah, kalau ini tadi matriks baris, satu baris. Kalau kolom hanya satu kolom. Barisnya bebas. Contoh. Nah, di sini kan barisnya kan 2, 1, 2. Kolomnya cuma satu tok. Nah, matriks contohnya ini. 5, 2. Yang B, 6, min 1, 4. Dia hanya memiliki satu kolom saja. Barisnya bebas. Ini barisnya 2, ini barisnya adalah 3. Lanjut. Yang ketiga adalah matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar atau matriks persegi adalah suatu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi baris antara baris dan kolomnya itu jumlahnya sama. Jadi odomatriksnya bisa dinyatakan N kali N. Atau sering disingkat adalah N saja. Karena baris dan kolomnya jumlahnya sama. Contoh di sini adalah matriks P. Matriks P adalah 1, 2, 3, 4. Dia punya baris 1, 2, kolomnya juga 1, 2. Maka bisa dituliskan bahwa matriks P mempunyai odo 2 kali 2. Nah, barisnya sama, kolomnya juga sama. Dan matriks Q, barisnya 1, 2, 3, kolomnya juga sama, 1, 2, 3. Berarti matriks Q mempunyai odo 3 kali 3. Itu disebut dengan matriks persegi. Barisnya dan kolomnya sama. Yang keempat adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi ya. Matriks persegi seperti ini, matriks persegi yang semua elemennya 0. Kecuali elemen-elemen diagonal utama. Diagonal utama itu seperti ini. Diagonal utama, yang miring ini. Elemennya semuanya 0, yang diagonalnya bebas, kecuali diagonal utamanya. Contohnya seperti ini nih. Matriks X, 1, 4, selain diagonal utama adalah 0. Ini odonya 2 kali 2. Yang Y, odonya 3 kali 3, 5, 4, 12. Selain diagonal utama, dia adalah bilangannya 0. Paham ya? Lanjut yang terakhir, jenis matriks yang terakhir adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Hampir sama dengan matriks diagonal tadi, cuma bedanya elemen diagonal utamanya adalah angkanya 1, selain itu adalah 0. Contohnya ini kan matriks E, odonya kan 2 kali 2. Nah, persegi harus syaratnya adalah baris dan kolomnya sama. Diagonal utamanya adalah 1. Ini juga 1, ini juga 1. Selain itu adalah 0 atau setiap elemen yang lainnya adalah 0. Paham ya? Oke. Itulah jenis-jenis matriks. Kita lanjut ke kesamaan matriks. Yang keempat adalah kesamaan matriks ya.
Kesamaan matriks. Dua matriks, misalnya matriks A dan B, dikatakan sama atau A sama dengan B jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak sama. Jadi, dua matriks AB dikatakan sama apabila syarat yang pertama adalah ordonya harus sama terlebih dahulu. Di sini syaratnya adalah ordonya harus sama. Itu syarat utamanya dulu. Nanti setiap syarat yang kedua adalah elemen-elemen yang seletak harus sama. Jadi nilai elemen-elemen yang seletak harus sama. Ini syaratnya dari kesamaan matriks. Contohnya biar lebih jelas ya. Jika matriks A adalah 3A, 4B, 5, 7, min 2, 2C sama dengan matriks B, A tambah 4, 3B min 1, 5, 7, min 2, 4C, min 6, berapakah nilai A tambah B tambah C? Berarti kita harus tahu dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, baru kita jumlahkan ya. Nah, A dan B di sini dilihat dari sini, dua matriks ini, A dan B ini. Ya. Dikatakan sama apabila setiap elemen yang seletak nilainya sama. Kita jawab. Nah, di sini kita jawab dulu syaratnya karena sama, maka A sama dengan B. Matriks A sama dengan matriks B. Kita tuliskan aja. Matriks A sama dengan matriks B. Nah, di sini dikatakan sama apabila elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama. Kita lihat dulu. Kita cari A, B, C ini kan. Cari A, B, C ini. Nah, syaratnya berarti kita cari dulu elemen-elemen yang seletak. Kita cari A dulu. A. Di sini ada unsur A di sini ya. A samanya dengan yang mana yang seletak dengan matriks B di sini? Nah, ini yang seletak. Maka kita tuliskan bahwa 3A seletaknya dengan A tambah 4. Maka kita tuliskan di sini bahwa 3A sama dengan, karena seletak nilainya sama dengan A tambah 4. Sehingga kita geser nilai A-nya ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Sehingga 3A dikurangi A sama dengan 4. Maka sisanya adalah 2A. Di sini 2A sama dengan 4. Sehingga A sama dengan 2. Atau 2 kali berapa biar hasilnya 4. Ya, maka A-nya adalah 2. Kita cari unsur yang ada B-nya di sini. Yang ada B-nya mana? Oke, yang ada B-nya mana? Di sini adalah ini. 4B. Wah, nilainya seletak dengan 3B min 1. Maka kita tuliskan di sini. 4B sama dengan 3B min 1. Maka kita geser ke sebelah kiri 3B-nya, ruas kiri. 4B min 3B sama dengan min 1. Maka 4B kurangi 3B adalah B. Maka B-nya nilainya adalah negatif 1. Kita cari lagi yang ada unsur C-nya. C-nya, C-nya di sini di bawah. C. Nah, samanya dengan yang sebelah sini. C. Sehingga kita tuliskan di sini bahwa 2C sama dengan 4C min 6. Maka ini geser ke ruas kiri. 2C min 4C sama dengan min 6. Sehingga min 2C sama dengan min 6. Maka nilai C-nya adalah min 6 bagi min 2. Hasilnya adalah positif 3. Setelah ketemu hasilnya dari A, B, C itu, maka baru kita tentukan nilai A tambah B tambah C berapa. Kita tuliskan A tambah B tambah C sama dengan 2 ditambah min 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4 ya. Jadi kesamaan matriks intinya adalah elemen-elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama. Maka tinggal kita samakan di sini. Kita tuliskan di sini. Itu yang disebut dengan kesamaan matriks. Next kita lanjut. Yang kelima adalah transpose matriks. Transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks baru yang diperoleh dengan cara mengubah baris dari matriks lama menjadi sebuah baris, sebuah kolom pada matriks baru. Ini yang perlu kita tandai bahwa merubah baris pada matriks lama menjadi sebuah kolom pada matriks baru. Intinya berarti mengubah baris menjadi kolom atau sebaliknya.
transpos matriks A dinotasikan dengan A pangkat T. Ini notasinya dari transpos matriks A pangkat T. Contohnya, tentukan transpos matriks H sama dengan 251, 438 dan matriks K 287, 195, 463. Oke, kita jawab. Di sini kita perhatikan di sini. Merubah matriks lama, oke, kita merubah transposnya dulu. H transpos merubah matriks lama atau merubah baris pada matriks sama, baris di sini. Oh, di sini barisnya ini kan. Yang pertama, baris yang pertama adalah 251 menjadi sebuah kolom. Maka 251 kita rubah jadi kolom di sini. Nah, sehingga H transpos adalah 251, 251 jadi kolom. 438 baris yang kedua kita rubah jadi kolom yang kedua. Nah, itu yang disebut dengan transpos, merubah baris menjadi kolom. Baris pertama jadi kolom yang pertama, baris yang kedua jadi kolom yang kedua. Paham ya? Paham. Oke. Matriksnya, coba kalian bisa dihitung dulu, bisa dilihat dulu di sini. Matriksnya di sini 287, 195, 463. K transpos atau transpos matriks K-nya bisa kita tentukan 287, maka 287-nya ini jadi baris, 195 jadi baris, jadi kolom, barisnya jadi kolom, 463 jadi kolom, sehingga didapat K transpos atau transpos matriks K adalah 287, 287, 195 jadi kolom, 463 jadi kolom. Oke, mudah kan? Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.